Perkenalkan, nama saya Pianita Herdiani, NIM 1982-2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, bunyi hukum Pascal. Yang kedua, rumus hukum Pascal. Yang ketiga, prinsip hukum Pascal. Yang keempat, alat-alat hukum Pascal. Yang kelima, contoh soal hukum Pascal. Dan yang keenam, manfaat hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Sedangkan bunyi dari hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal. P1 sama dengan P2, di mana P adalah tekanan, rumusnya yaitu F1 per A1. F yaitu gaya, satuannya Newton. A merupakan luas permukaan, satuannya meter kuadrat. P2 juga sama, F2 per A2, kemudian keduanya dikali silang, jadi F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Itu merupakan rumus umum hukum Pascal. Nah, jika diketahui diameter, kita gunakan rumus F2 per F1, di mana luas penampangnya diubah jadi pi d kuadrat per 4. Bisa dicoret, pi-nya sama 4-nya juga bisa dicoret. Lalu hasilnya F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Prinsip hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal adalah membuat suatu alat mekanik yang dapat memberikan daya dalam jumlah besar namun dengan usaha yang kecil. Prinsip ini sangat banyak digunakan dan diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan daya mekanik yang besar atau daya angkat yang besar. Contohnya perusahaan mobil yang menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil dengan massa yang sangat besar. Prinsip kerja alat yang menggunakan hukum Pascal adalah dengan memanfaatkan fluida yang ditekan dalam sistem terisolasi. Alat-alat hukum Pascal. Yang pertama ada rem hidrolik, yang kedua ada dongkrak hidrolik, yang ketiga ada pompa hidrolik, dan yang keempat ada kempa hidrolik. Contoh soal hukum Pascal. Yang pertama, jika perbandingan luas penampang yang kecil dan besar adalah 1:5, tentukanlah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan massa 800 kg. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita dapat mengetahui bahwa luas penampangnya itu 1:5. Terus luas penampang 1, luas penampang 2, 5, dan massa bendanya 800 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita menggunakan rumus P1 per P2, di mana P yaitu F1 per A1 dan F2 per A2. Di soal kan yang ditanyakannya F1. Terus luas penampang satunya yaitu 1 dan F2 kita gunakan rumus M kali G. Massa bendanya yaitu 800 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali 800 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk luas penampang 2-nya itu 5. F1 sama dengan 800 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian dibagi 5. Dan 8000 Newton dibagi 5 sama dengan 1600 Newton. Manfaat hukum Pascal. Yang pertama, dapat memudahkan suatu kegiatan manusia dan membuatnya menjadi lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda yang berat. Yang kedua, melancarkan suatu kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada banyak teknologi dan kebutuhan. Yang keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.